Aku mau beli kapal yang besar, ajak ayah dan ibu lihat Indonesia. Kami mengerti, negeri ini dibangun oleh banyak mimpi yang tak bisa dibatasi oleh luasnya laut sekalipun. Kami besar untuk membuka kesempatan dan membantu mereka yang sedang berjuang. Kami ada untuk mereka yang bebas dan mereka yang tidak pernah berhenti. Kami percaya negeri ini besar karena mimpi. Karenanya, bersama Indonesia, Bank BRI terus membangun. Bank BRI melayani dengan setulus hati. Di masa pandemi ini, pasar jadi sepi pengunjung. Jarang lagi keramaian khas pasar, keriaan para pembeli, dan senyum lebar pedagang. Tuh kan, mana senyumnya Pak Dede? Walah Pak, lagi ngapain? Ya abis nggak ada pelanggan. Gimana kalau saya kasih tahu cara banyak pembeli? Mau kan? Wah ya mau dong. Wah, santai Pak. Nih saya tunjukin ya, coba lihat ke kiri. Wah iya, kok Pak Wawan bisa terus-terusan dapat pesanan ya? Nah itu, jadi gini. Pertama, Pak Dede gabung saja di pasar.id. Datangi admin atau pengelola pasar untuk bergabung di pasar.id. Pasar.id, situs yang mengumpulkan pasar terdekat untuk memudahkan pembeli. Yang tergabung sudah lebih dari 4.000 pasar loh. Coba senyum dulu ke kamera. Ganteng Pol. Sekarang Pak Dede resmi masuk ke web pasar. Nantinya, kalau ada pembeli di sekitar sini yang butuh belanja buah atau kebutuhan harian lainnya, tinggal cari di situs pasar.id dan pesan lewat WhatsApp ke admin web pasar sambil mentransfer pembayaran. Lalu, admin akan meneruskan pesanan ke kurir yang akan belanja di kios Pak Dede sebagai anggota. Langsung dibayar pula, atau ditransfer kalau perlu. Gampang kan? Gimana Pak Dede? Aman? Mantap. Pasar.id bikin dagangan lancar. Pedagang jadi happy. Terima kasih Bank BRI. Pasar.id, web pasar Indonesia. Mudah, cepat, aman. Mimpi selamanya akan tetap menjadi mimpi jika kita hanya diam terpaku tanpa usaha untuk menjadikannya nyata. Mimpi hadir mengawali datangnya harapan yang akan menuntun langkah kita menuju indahnya alam budaya Nusantara. Sejauh kaki ini melangkah, keindahannya telah mempesona dunia yang selalu datang untuk menjelajahinya. Mimpi seperti hembusan angin yang menerbangkan semua harapanku untuk segera mewujud nyata dan memberi arti di setiap keberhasilan. Discover more dreams ahead. Kartu kredit BRI Wonderful Indonesia. Akan selalu ada pelangi setelah hujan. Pernah mendengar istilah itu? Mungkin kita sering mengalaminya. Yang kadang kita tidak sadari. Hampir selalu ada tantangan baru yang mencoba menjegal langkah para pencari rezeki. Terlebih di masa pandemi, PSBB, lockdown, atau apalah itu. Mereka nunggu semuanya. Dulu, sewaktu kecil Bapak sering menyuruh saya mengantarkan pesanan ke pelanggan. Sebagai calon penerus cita-cita Bapak, sudah pasti saya tidak pernah bisa menolak. Ya, walaupun terkadang hasilnya jauh dari memuaskan.
tapi Tuhan menjawab doa saya. BRI sebagai bank yang mendukung penuh usaha rakyat kecil seperti kami, dengan memberikan banyak sekali kemudahan, kami para pedagang merasa sangat terbantu dengan adanya web pasar, di mana barang yang pelanggan pesan via handphone bisa langsung sampai di tujuan. Pesan, siapkan, dan sampai tujuan. Bukan rahasia lagi. BRI pasti selalu hadir memberi solusi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kepada para Bapak Ibu pedagang pasar, teman-teman Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir bergabung pada webinar hari ini. Perkenalkan, saya Ami dari BRI yang akan memandu webinar ini sampai jam 12 ke depan. Apa kabar nih Bapak Ibu semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan senang sekali saya dan kita semua bisa berkumpul di webinar ini walaupun secara virtual tapi tidak mengurangi semangat kita ya untuk bisa produktif di hari ini. Nah, hari ini kita akan melaksanakan webinar dengan tema pelatihan pedagang pasar melalui program Sekolah Pasar Bank BRI yang nanti akan disampaikan oleh Pak Agustina. Tentunya webinar ini terlaksana karena Bank BRI itu sendiri. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang hadir di webinar hari ini, perlu diketahui bahwa webinar hari ini terselenggara melalui dua platform. Yang pertama adalah melalui Zoom Meeting, dan yang kedua melalui streaming YouTube. Streaming YouTube Inkubasi Bisnis Mikro. Jadi nanti apabila ada kendala di Zoom-nya, bisa mengklik link dari streaming YouTube itu sendiri ya Bapak Ibu. Oke, nah sebelum kita mulai, ada beberapa rules atau ketentuan yang harus diperhatikan nih Bapak Ibu. Jadi tadi pada saat kita join, host itu sudah mematikan mikrofonnya Bapak Ibu semua agar suaranya tidak bentrok ya antara narasumber sehingga materinya bisa tersampaikan dengan baik. Lalu yang kedua, diharapkan menggunakan headset Bapak Ibu agar suaranya jernih dan juga dicari tempat yang koneksinya lancar biar nanti tidak terputus ya di tengah-tengah. Dan juga yang ketiga, untuk sesi pertanyaan dan jawaban itu nanti akan dilaksanakan setelah Pak Agustina memaparkan materinya dengan teknis, diskusi dialog. Jadi nanti bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh banget nih, nanti tinggal raise hand aja, tinggal klik partisipan, lalu klik more dan klik raise hand. Atau kalau misalkan kesulitan boleh di fitur chat dulu, saya mau bertanya, nanti kita akan menyalakan mikrofonnya satu persatu ya. Nah, selanjutnya kita sapa terlebih dahulu kepada narasumber dan tamu yang sudah hadir pada pagi ini. Selamat pagi Pak Agustina dan juga Pak Asep Nugraha. Selamat pagi Bapak. Semoga sehat selalu ya. Siap Pak, amin. Oke, untuk membuka webinar pada pagi hari ini, mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari manajemen MSM pada Bapak Asep Nugraha. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yel Pak, ini biar Bapak Ibu komunikasi bisa dua arah ya dengan kami ya, sambil kita tes nanti. Jadi suara teman-teman bisa kedengar nggak di sini? Enggak ya? Kalau suara di mute Pak, cuman co-host yang bisa nge-unmute. Oh, di mute. Iya. Oke. Sorry. Mungkin saya saja ya. Nanti Bapak Ibu bisa mengikuti di tempat masing-masing. Kalau yel kita, kalau selamat pagi BRI, nanti jawabannya pagi ya, gitu ya. Saya mulai ya. Selamat pagi BRI. Pagi. Jadi pagi ini sengaja kenapa saya harus yel dulu biar Bapak Ibu di kesempatan pagi ini bisa lebih bersemangat. Kenapa harus bersemangat? Karena moto dari pimpinan kami, dari Pak Supari, bagaimana kondisi yang sulit ini, kita harus tetap sehat, kita harus tetap semangat, agar apa yang kita lakukan sehari-hari bisa membuat kita semakin berkualitas dalam hidup ya. Sebelumnya saya kenalkan dulu diri saya Asep Nugraha Sukma, saya dari divisi MSM, khususnya dari BRI, kami tim. Ini memang pagi ini mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengikuti
apa ya? Kalau kalau saya bilang bukan pendidikan lah ya. Kalau pendidikan kan lebih kepada hal formil lah. Ini kita sharing-sharing dengan nanti ada yang mengisi dari memang tim profesional ya, yang nanti harapan kami ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Karena apabila melihat dari kondisi yang sulit seperti sekarang, bagaimana COVID ini membuat semua pedagang mengalami penurunan omset ya, khususnya dimulai di bulan Maret ya, di tahun ini. Ini tahun yang sangat berat. Jadi pada saat kondisi sulit ini kita tidak berinovasi dan juga kita tidak membuat hal yang sulit itu jadi mudah, akhirnya nanti kita menyerah. Ya, harusnya kita berusaha sehingga kesulitan ini bisa jadi tetap berkah. Dan kami dari tim BRI sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sekalian, karena aktivitas pendidikan ini sebetulnya lebih bermanfaat khususnya bagi Bapak Ibu yang selama ini berinteraksi dengan cara-cara yang tradisional. Kami dari BRI sudah hadir dengan cara yang lebih profesional, go digital ya, go online, sehingga harapan nanti Bapak Ibu sekalian selain mendapatkan edukasi di sisi pendidikan hari ini, nanti juga bisa mendapatkan insight terhadap apa yang didapatkan di pagi sampai siang ini ya, sehingga nanti apa yang didapatkan di hari ini bisa bermanfaat khususnya bagi Bapak Ibu untuk diterapkan di aktivitas masing-masing, baik itu berdagang ataupun berjualan di pasar-pasar yang sudah ditunjuk. Mungkin hari ini hanya 3 pasar ya? Hanya 3 pasar ya? Apakah ada pasar lain, Pak Edo? Betul Bapak, untuk hari pasar ini ya? kita fokus kepada rekan-rekan 3 pasar, namun apabila teman-teman pasar yang lain join, kami persilakan. Oh iya, ya. Harapannya dengan minimal ini 3 pasar ini nanti bisa ditularkan kepada kawan-kawan yang lain, dan ini sebetulnya bisa kita nonton juga di streaming di YouTube ya. Mungkin itu pembukaan dari saya. Sekali lagi, apa yang kami buat hari ini sebetulnya tingkat kepedulian kami kepada Bapak Ibu sekalian, sehingga pada saat nanti kita beraktivitas tidak lagi menggunakan cara-cara yang tradisional. Kita berharap cara-cara yang tradisional itu kita mulai perlahan kita tinggalkan, sehingga kita bisa lebih profesional dalam mengelola usaha kita, dan pada saat kita sudah bisa mengelola usaha kita secara profesional, keuntungan kita pun bisa lebih maksimal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas sambutan dan semangatnya Pak Asep Nugraha, luar biasa. Untuk selanjutnya mungkin di sesi yang kita tunggu-tunggu ini untuk materi sosialisasi untuk sharing yang akan disampaikan oleh Pak Agustina mengenai pelatihan pedagang pasar melalui program Sekolah Pasar Bank BRI. Yang akan disampaikan oleh Pak Agustina selaku founder Resto Klinik, CEO PT Solusi Mitra Excellencia, dan Komisaris Lelakon Digital Kreatif. Pada Pak Agustina, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya mau tes dulu nih suara saya apakah terdengar dengan jelas. Sangat jelas Pak Agustina. Oke, alhamdulillah. Baik. Terima kasih kepada Bank BRI, terima kasih kepada Pak Asep Nugraha selaku yang memiliki program program sekolah pasar ini ya, di mana ini adalah sebuah terobosan yang bagus sekali karena UMKM kita banyak ada di pasar, dan perputaran uang itu UMKM banyak sekali di pasar-pasar tradisional. Baik, untuk supaya mempersingkat waktu karena kita tadi telat beberapa menit ya, kita akan masuk ke materi yang akan saya sampaikan di sini sesuai dengan arahan dari dari teman-teman di BRI, yang mana saya diminta untuk memberikan informasi atau sharing ya, atau kita ngobrol-ngobrol lah mengenai sanitasi dan personal hygiene bagi pelaku pedagang pasar di Indonesia.
Dan alhamdulillah ini sudah hadir dari para pedagang pasar, pelaku pedagang di mana ada Klender, ada Depok, ya, terus kemudian Ben Hill. Alhamdulillah 3 pasar ini semua posisi ada di Jakarta, dan saya yakin perputaran uang pun jauh lebih besar lagi. Dan semoga apa yang ingin saya sharing di kesempatan ini bisa memberikan insight dan ada pandangan baru bagaimana kita bisa mengelola atau memanage lagi usaha kita, di mana menghadapi perubahan dunia usaha yang semakin cepat, yang semakin mendestruksi, ya, yang mana sekali kita tidak mengikutinya, maka kita akan terlibat oleh teknologi yang begitu pesat. Apalagi di masa pandemi ini banyak sekali pengusaha-pengusaha yang terdestruksi bahkan sampai hancur lebur, dan kita berharap UMKM Indonesia kokoh tetap, ya, kuat dan memiliki daya juang yang luar biasa. Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Agustina, ya. Saat ini saya berkegiatan sebagai coach untuk para UMKM di Indonesia di bawah bendera komunitas Genpro. Dan bisnis saya sendiri, saya adalah owner atau founder dari Restock Clinic Restoran Consulting dari tahun 2013, ya. Kemudian sebagai komisaris utama di Lalakon Digital Kreatif. Ini perusahaan saya yang bergerak di bidang digital marketing agency, dan kemudian sebagai direktur utama di PT Solusi Mitra Excellencia, ini adalah konsultan bisnis. Dan pengalaman saya selama 12 tahun bekerja di McDonald's, jabatan saya terakhir adalah seorang RGM, ya, Restoran General Manager, dan kemudian saya juga berkiprah di perusahaan lokal, ya, sebagai senior manager training di Bumbu Desa. Kemudian saya sempat mengikuti pendidikan di Australia, ya, di pendidikannya McDonald's, ya, Hamburger University, dan kemudian saya pernah di hotel juga, dan lain sebagainya. Baik, kita masuk ke materi. Bapak-bapak sekalian yang saat ini sebagai pelaku pasar tradisional, ya, mudah-mudahan ini adalah suasana atau kondisi fakta saat ini pasar tradisional yang ada di Indonesia secara keseluruhan, ya. Walaupun saat ini sudah ada beberapa pasar, belum banyak lah, beberapa pasar yang sudah pasar tradisional yang sudah memiliki tingkat kerapihan, kemudian tingkat kebersihannya yang lebih baik. Saya di sini ingin bertanya sama bapak-bapak sekalian, coba sebutkan kondisi pasar saat ini, baik itu yang di Depok, baik itu ada di Ben Hill, kemudian Jatinegara dan lain sebagainya. Bisa sebutkan kondisi pasar kalau ketika kita diminta untuk pergi ke pasar, kira-kira apa yang ada dalam benak pikiran kita? Ya, coba sebutkan 5 atau 6, ya, kondisi kalau pasar itu seperti apa sih gambaran dalam pikiran kita? Seperti itu. Karena ini penting sekali, di mana kita akan menghadapi market milenial yang jumlahnya begitu besar di Indonesia. Baik, mungkin kalau misalnya karena ini mic-nya di hold sama admin, ya, jadi coba saya akan jawab sebagai perwakilan saja. Mungkin yang pertama, setuju nggak kalau pasar tradisional kita ini ada yang becek? Sebagian besar, ya. Kalau setuju boleh angkat tangan di chat, ya, di chat room, atau
apa namanya, mengacungkan tangannya ke kamera, oke gitu ya, menyetujui. Kemudian yang kedua adalah bau. Setiap kali kita datang ke pasar tradisional, itu yang terpikir oleh kita itu becek, bau, kemudian kotor, ya, sumpek karena kondisi pasarnya sudah lama mungkin, ya, tidak banyak perubahan, banyak jelaga, banyak sarang laba-laba, kemudian kotoran di mana-mana dan lain sebagainya. Kemudian 5, berikutnya adalah berantakan, tidak teratur. Semua orang masuk, maksudnya semua orang bisa meletakkan barang-barangnya di mana saja. Bahkan ada makanan yang digeletakkan begitu saja di atas lantai atau tanah, begitu. Kemudian dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kondisi pasar tradisional saat ini. Ini kondisi yang tidak bisa kita bantah bahwa pasar tradisional kita ini ke depan ini akan terancam keberadaannya. Kenapa? Ya, kenapa ini terancam? Karena saat ini cara berbelanja orang itu sudah berubah. 20 tahun yang lalu mungkin orang masih happy belanja di pasar tradisional. Selain harganya murah, bisa ditawar, kemudian masih segar karena pagi-pagi, ya. Terus hanya di pagi hari. Hanya kelemahannya kalau sore barang-barangnya sudah mulai tidak segar lagi. Dan kemudian juga ini yang dan pada saat itu yang banyak berkunjung ke pasar tradisional adalah ya mungkin nenek kita, orang tua kita, ya, seperti itu. Dan bahkan setelah beranjak 20 tahun sekarang ini, yang datang ke pasar itu adalah mereka market yang usianya sudah di atas 45 tahun. Sungguh jarang sekali kita melihat anak-anak muda atau anak-anak umuran SMA atau anaknya Pak Asep lah, ya. Kalau disuruh misalnya belanja ke pasar, itu pasti pikirannya itu bergejolak tuh antara mau dan tidak. Presentasinya penolakannya itu tinggi sekali. Karena apa? Yaitu di benak anak-anak sekarang ini ketika masuk ke pasar tradisional adalah becek, bau, kotor, sumpek, berantakan dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu disadari oleh kita semua, para pelaku pedagang pasar, ya. Anda harus memahami kondisi bahwa bisnis ini setelah berubah. Setelah 20 tahun, ya, ternyata penduduk Indonesia ini sudah berubah kondisinya, ya. Kalau melihat jumlah penduduk generasi milenial yang ada di Indonesia saat ini jumlahnya sudah hampir 100 juta orang. Dan ini mereka banyak berkumpul di mana, ya? Mereka banyak berkumpul di mana? Para milenial ini lebih happy di tempat-tempat yang lebih bersih, nyaman. Mereka lebih senang dengan kondisi yang mungkin kalau perlu ya harus Instagramable begitu, ya. Karena millennial life itu nggak jauh dari kehidupan selfie behavior-nya begitu. Nah, sekarang ketika anak-anak milenial kita disuruh datang ke pasar, mereka pasti penolakannya akan sangat besar sekali. Dan bahkan kalau terjadi penurunan omset di pedagang pasar, bisa jadi bukan hanya pandemik. Karena apa? Karena ya penduduk generasi milenial kita sudah begitu besar, ya. Dan orang yang umurnya 45 tahun ke atas itu semakin sedikit, makin mengerucut. Nah, ini makin mengerucut, ya. Ke atas ini makin mengerucut. Nah, yang besar itu adalah di umur 15 sampai 39 tahun, 35 sampai di 15 sampai 35 tahun. Ini potensial market, ya, yang mana mereka lebih senang dengan kondisi yang jauh lebih nyaman. Dan ketika saya coba lakukan survei kecil-kecilan, di mana anak-anak kita senang berbelanja kebutuhan sehari-hari, ya di pasar modern, bukan di pasar
tradisional. Namun ini bukan menjadi kita para pedagang pasar jangan berkecil hati, ya, karena dengan ketradisionalan ini bisa memberikan dampak yang positif jika kita mau mengubahnya, ya, jika kita mau mengubahnya. Karena apa? Karena anak-anak kita atau generasi milenial yang ada saat ini yang jumlahnya 200 juta, kalau di Jakarta jumlah penduduk di Jakarta ada sekitar 7 juta, ya, itu sekitar mungkin 70%-nya itu adalah penduduk milenial. Nah, ini berarti kan pedagang pasar itu semakin mengecil nantinya marketnya, ya. Nah, diharapkan dengan ada perubahan perilaku dari para pedagang pasar ini, yang mana 5 atau 10 tahun ke depan ini bagaimana kondisi penjualan kita, ya. Coba Anda bayangkan kalau kita bertahan dalam kondisi seperti ini terus, kondisi pasar tradisional itu di benak market itu, di benak generasi milenial itu bau, sumpek, kemudian kotor, berantakan dan lain sebagainya. Apakah 5 atau 10 tahun kemudian Anda akan tetap berjualan di sana? Atau Anda pasar tradisional akan ditinggalkan oleh para generasi milenial ini. Bahkan nanti generasi digital yang sekarang umurnya 10 tahun, ya, itu dia mungkin sudah tidak mengenal lagi apa itu pasar tradisional, ya. Nah, ini berbahaya, ya, berbahaya. Bahkan di Amerika saja market atau pasar-pasar itu tetap ada, ya, di Amerika, Jepang, di Inggris, pasar-pasar tradisional itu tetap ada, hanya kondisinya sudah lebih baik, ya, kondisinya sudah lebih baik. Nah, sekarang saya ingin sharing bagaimana kita untuk menyiasati supaya jualan para pedagang pasar ini 5-10 tahun ke depan ini tetap eksis. Karena itu, saya berkesimpulan bahwa ini harus ada perubahan yang mana para pelaku ini harus memiliki business owner mindset, ya. Mindsetnya perlu diubah, perlu banyak diskusi, ya. Ini dengan cara adanya BRI mengadakan program sekolah pasar ini luar biasa, ya. Ini salah satu bagaimana BRI ikut merestrukturisasi pola pikir para pelaku pedagang pasar tradisional ini untuk memiliki business owner mindset atau memiliki pola pikir yang benar terhadap bisnisnya. Karena bisnisnya atau jualannya, ya, dagangannya itu harus terus bisa eksis, bahkan harus bisa diwariskan. Bahkan lagi bisnisnya itu bisa diasuransikan, begitu. Yang mana Anda punya dagangan itu, Anda punya lapak itu terjamin, gitu, ya. Dan pengelola pasarnya pun, PD pasarnya itu juga memiliki mindset yang jauh maju ke depan, begitu. Nah, sekarang kalau kita melihat, ya, di mana kondisi 20 atau 30 tahun yang lalu lah, ya, 30 tahun yang lalu kondisinya, dan 20 tahun yang lalu, itu dulu mungkin yang masih, ini anak milenial tuh ada yang nggak ngerti mesin tik, taunya laptop. Dulu, mesin tik itu sesuatu teknologi yang luar biasa, tapi setelah itu, ya, di tahun 90-an, PC sudah mulai masuk, kemudian laptop di tahun 90-an akhir juga sudah masuk. Ini adalah sebuah perkembangan teknologi, ya. Dan juga di tahun 90-an mungkin handphone sudah masuk, ini Nokia sejuta umat nih kalau Bapak Ibu sekalian. Mungkin yang umurnya 40-an ke atas nih tahu nih ini handphone sejuta umat ini, ya, Nokia sejuta umat. Tapi sekarang hampir semua penduduk Indonesia, ya, pengguna gadget. Penduduk Indonesia itu ada 272 juta, tapi pengguna gadgetnya itu bisa sampai 350 juta. Dan itu kebanyakannya adalah 90%-nya menggunakan Android, iPhone dan lain sebagainya yang
mereka sudah terhubung langsung dengan handphone. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ini perubahannya sangat cepat sekali, ya. Perubahannya sangat cepat sekali. Bahkan orang bisa jualan tanpa harus punya lapak di pasar, ya. Oleh karena itu, BRI juga menangkap permasalahan di nasabahnya sehingga membangun sebuah platform pasar ID, dan ini adalah sebuah terobosan yang super keren. Saya acungkan jempol untuk BRI. Salut ya untuk BRI untuk pasar ID-nya ini. Nah, ini tinggal bagaimana edukasi kepada para pelapak pedagang pasar di tradisional ini untuk bisa mengakses atau menguasai mempunyai lapak di pasar ID sebagai marketplace-nya lah kalau istilah anak-anak sekarang begitu. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya pasar tradisional itu memiliki rasa yang lebih modern dan lebih acceptable di market milenial, yaitu adalah menciptakan pasar tradisional dengan rasa pasar modern. Bagaimana ini caranya? Ya, bagaimana caranya supaya kita bisa membangun sebuah pasar tradisional yang memiliki rasa pasar modern. Saya ingin share 1 menit saja video tentang pasar tradisional ya yang ada di Inggris ini di London. Mereka bagaimana menata pasarnya ya, menata dagangannya sampai begitu menarik, orang juga happy ya. Bahkan mungkin ini bisa menjadi tempat wisata baru bagi anak-anak milenial ketika kondisi pasarnya bersih, kering, ya. Kalau bau sih mungkin masih ada ya, karena saya pernah pengalaman juga masuk ke pasar di Australia, pasar tradisional di Melbourne itu bau sih masih ada, hanya sedikit lah ya, hanya sedikit. Hanya kita dimanjakan dengan mata kita dengan mereka para pelaku pedagang ini menata makanannya. Kemudian mereka menaruh harganya yang pasti di sana. Bahkan dengan harga yang sudah tertera di sana pun, orang masih bisa melakukan negosiasi. Berbeda dengan kita pergi ke supermarket. Di supermarket, pasar modern, harganya sudah ada, kita sudah tidak bisa melakukan tawar-menawar. Tapi di pasar tradisional ini, masih bisa melakukan tawar-menawar. Dari sisi sanitasinya, hygiene-nya, bagaimana mereka menggunakan apron, ya, ketika melayani tamunya, mereka benar-benar keramahannya terlihat dan orang happy gitu datang ke pasar itu. Bahkan anak-anak pun, anak-anak kecil, mereka dibawa menggunakan stroller, happy lah mereka ya di pasar tradisional itu. Nah, kemudian saya ingin mengajak kepada para pelaku pedagang pasar dan juga pengelola pasar, ya, itu bagaimana kita bisa menciptakan sebuah kesan baru pasar tradisional itu menjadi pasar kita bagus gitu. Ini saya baru semalam nih ada ide gimana kita bikin sebuah gerakan pasar tradisional ini memiliki mindset di pedagang pasar atau pengelola pasar pun itu memiliki mindset pasar kita yang bagus. Seperti apa? Ya seperti sesuai harapan dari market milenial. Market milenial itu mengharapkan pasarnya seperti apa? Ramah ya pada pedagang pasarnya. Terus kemudian bersih di sini lingkungannya, pelakunya juga pedagang pasarnya ya. Nanti akan kita bahas dari sisi personal hygiene-nya seperti apa, serta kemudian aman. Parkirannya leluasa, aman, nggak ada kegiatan copet atau misalnya kegiatan kriminal lainnya lagi bisa diminimize ya, bahkan zero sama sekali. Terus kemudian nyaman itu bukan berarti harus ber-AC, tidak ya, tetapi flow udara di dalam pasar itu juga sejuk. Kalaupun misalnya di Jakarta nggak mungkin kalau sejuk, kalau panas-panas sedikit ada, tetapi setidaknya flow udara itu berputar secara sehat. Kemudian berikutnya adalah menyenangkan. Bagaimana para pengelola PD pasar ini bisa menyediakan sebuah ruang atau sebuah pasar yang
itu kids friendly gitu ya. Anak-anak itu nyaman berada di pasar. Orang tuanya belanja, anak-anaknya bisa bermain di sebuah area untuk anak-anak. Dan juga toiletnya bersih, nyaman. Dibuat sedemikian rupa. Nah, ini semua bisa terwujud secara konsisten dan komitmen ketika apa? Ketika mindset para penjual dengan pengelola PD pasar itu memiliki visi dan misi yang jelas. Karena tidak ada lain ketika pasar tradisional ini yang nantinya ketika sudah ramah, bersih, aman, nyaman, dan menyenangkan, harganya tetap akan lebih murah ya daripada pasar modern begitu. Dan bagaimana cara mengemas dan lain sebagainya, ini akan menjadi lebih menarik lagi ya. Nah, hal yang pertama yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kondisi pasar tradisional kita yang tadi di awal kondisinya seperti itu ya, untuk mengubahnya menjadi pasar kita bagus ini yang menjadi ramah, bersih, aman, nyaman, yang bisa dilakukan bersama-sama secara kolektif adalah bagaimana membangun sebuah kawasan pasar tradisional yang bersih aja dulu ya. Bersih, bikin nyaman, itu dengan apa? Dengan kita menerapkan prosedur sanitasi dan personal hygiene. Coba bayangkan ya, ketika mungkin Bapak Ibu pelaku pedagang pasar juga pernah belanja ke pasar modern ya, apakah itu ke Hypermart, apakah itu ke Lotte, apakah itu ke Carrefour atau kemana sajalah, melihat kondisi bagaimana cara mereka menjajakan, bagaimana mereka menata dagangannya ya, itu sangat cantik sekali, bersih, nyaman, dingin. Kalau dingin ya tentu saja karena mereka ber-AC. Tapi kalau di pasar tradisional tidak perlu AC, yang penting kondisi alur airflow-nya, alur udaranya itu bagus. Saya yakin juga kondisinya akan lebih baik begitu ya. Nah, apa itu sanitasi dan personal hygiene untuk ini bisa diterapkan? Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah membangun trust, membangun sebuah kepercayaan. Karena ketika saat ini kalau misalnya para pelaku pedagang pasar tradisional tidak membangun lagi sebuah kepercayaan, memperbaiki kondisi pasarnya, siapa lagi ya akan ditinggalkan oleh market milenial yang jumlahnya 200 juta. Kalau di Jakarta ada 7 juta, itu berarti sekitar 60 atau 70%-nya, mungkin sekitar 5 jutaan ya, itu meninggalkan pasar tradisional kan berbahaya. Nah, dengan demikian bagaimana kita untuk bangun dulu trust-nya. Ayo kita kembalikan supaya market milenial ini mau datang berbondong-bondong lagi datang ke pasar tradisional. Karena apa? Kepercayaan itu sulit dibangun, tetapi mudah sekali kita hilangnya dari kepercayaan itu. Ya. Nah, dengan demikian, dengan kita saya akan sharing mengenai bagaimana menciptakan sebuah lingkungan yang sanitasi, ya, bersih, kemudian perilaku para pedagangnya juga menjaga personal hygiene-nya, ini akan meningkatkan trust market kepada kita. Bayangkan, kalau saja pasar tradisional ini sudah berubah, ya, nyaman, bersih, semua orang disapa gitu ya, apalagi tiap hari misalnya, karena orang yang datang ke pasar itu pasti tiap hari kita sapa mereka dengan namanya, kita buat sebuah komunitas keluarga sendiri, seakan-akan mereka itu benar-benar lagi main ke lagi main ke halaman belakang rumahnya gitu ya. Jadi pasar itu bukan sebuah tempat yang asing buat mereka, sebuah tempat yang yang membuat mereka insecure ya, tidak aman. Tetapi pasar tradisional ini bisa dibangun lagi menjadi sebuah market yang benar-benar nyaman dan menyenangkan begitu. Oke. People buy from people they trust. Jadi barang sebagus apapun, semurah apapun, kalau orang nggak trust, orang nggak percaya nggak akan beli. Ya. Tapi kalau barang itu
apa namanya, walaupun itu KW, tetapi karena orang itu percaya sama orang yang jualnya, orang mau beli, ya, begitu. Dan sekarang terbukti, ya, marketplace sekarang banyak juga yang menjual barang-barang KW, ya. Tetapi karena orang percaya bahwa marketplace itu teruji, ya, tidak bohong, pedagangnya jujur, kemudian tepat waktu dan lain sebagainya, orang tetap happy belanja di sana. Tetapi ketika ada saja satu toko yang bermasalah, maka ini akan mempengaruhi apa namanya, para pedagang online lainnya, begitu. Demikian juga dengan kondisi pasar. Ketika pasar nggak ada yang berubah nih, ya, nggak ada yang berubah kondisinya, maka orang akan mungkin ya mereka yang para pemodal besar yang memiliki modal yang sangat banyak, ya, mereka akan terus menguasai market, begitu. Kapan UMKM kita akan maju, begitu. Nah, dengan demikian, ayo bangun kepercayaan kembali para market milenial ini, membangun pasar kita lebih baik, lebih bagus lagi dengan ramah, aman, nyaman, ya, bersih, menyenangkan dan lain sebagainya. Sehingga mereka lebih percaya lagi, mereka akan lebih happy, dan pasar tradisional akan banyak dikunjungi oleh orang-orang, dan bahkan pasar tradisional akan menjadi objek wisata untuk para baik itu wisatawan domestik maupun wisatawan luar negeri, begitu. Nah, di materi berikutnya saya akan menjelaskan apa itu sanitasi, apakah itu hygiene, ya, apalagi di masa COVID-19 ini dengan apa namanya 3M-nya, ya, harus selalu cuci tangan, kemudian memakai masker, kemudian menjaga jarak, itu adalah salah satu protokol kesehatan, ya. Namun di luar itu, ya, yang harus kita bangun adalah bagaimana kita menjaga sanitasi. Kita harus paham sanitasi itu apa, ya, hygiene itu apa. Oke, definisinya berikut. Definisi dari sanitasi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh manusia untuk mewujudkan dan menjamin kondisi lingkungan, ya, yang memenuhi syarat-syarat kesehatan. Sanitasi ini adalah bagaimana cara kita untuk membentuk sebuah lingkungan fisik, baik itu tanah, air, udara. Fisik di sini fisik bangunan, ya, fisik lapak jualan kita, kemudian air yang ada di sana, kemudian udara di sana itu memenuhi syarat-syarat kesehatan. Supaya apa? Ketika lingkungannya sehat, lingkungannya bersih, maka pelaku pedagang pun juga moralnya akan semakin baik, dan orang yang datang ke pasar pun akan semakin happy, ya, karena mereka merasa aman. Mereka tidak merasa saya nanti akan tertular sebuah penyakit. Bahkan kalau si personal hygiene-nya tidak diperhatikan, mungkin bisa saja mereka yang di pasar itu mungkin ada aja pedagang pasar yang nggak mandi, ya, yang yang mungkin keringatnya berlebih, kemudian badannya mengeluarkan aroma yang kurang menyenangkan di hidung, ya, sehingga orang yang belanja pun tidak nyaman, begitu, ya. Tidak menutup kemungkinan ke depan, ya, para pedagang di pasar itu pakai parfum, gitu, ya, wangi, pakai jas atau pakai t-shirt yang bersih, atau pakai celemek, pakai apron yang bagus, ya, sehingga ini mencerminkan sebuah komunitas pasar yang sehat, yang modern, ya, pasar tradisional yang memiliki rasa pasar modern. Berikutnya, definisi personal hygiene itu adalah cara perawatan diri manusia untuk memelihara kesehatan kita, ya, secara fisik dan psikisnya. Di sini kenapa ada psikisnya? Ya, karena ini adalah mindset-nya, pikirannya, otak kita sebagai manusia, bagaimana dia memiliki prioritas utama terhadap kesehatan dirinya. Ya, bagaimana menjaga kesehatan dirinya, saya rasa ini nggak usah diajarin lagi, ya, yaitu cuci tangan tiap kali kita melakukan kegiatan, ya, terus kemudian sikat gigi, mandi setiap hari,
pakai baju bersih, ya, terus kemudian taking care sama kuku, sama rambut, ya, itu yang mana apa namanya, supaya orang tuh ketika datang ke pasar tuh lihat penjualnya, kalau perlu pakai pomade, ya, kalau perlu pakai pomade, supaya apa? Supaya kinclong, semakin neat, ya, semakin clean, semakin tidy, semakin bersih, semakin rapi, semakin eksentrik, itu semakin menarik orang-orang untuk datang ke pasar tradisional. Anda bebas untuk mengekspresikan diri Anda sebagai pedagang bahwa dagangan saya ini aman, bersih, ya. Karena apa? Karena penjualnya juga nggak pakai hanya pakai kaos oblong atau misalnya rambutnya gondrong boleh, tapi terawat, ya, berkumis, berjambang nggak apa-apa, tapi terawat, ya. Kemudian berikutnya adalah ketika melakukan kegiatan, kalau misalnya Anda pedagang makanan yang sudah matang, ya, gunakan cap, ya, hair cap, terus kemudian pakai celemek, kemudian gunakan kalau saat ini sepatu belum memungkinkan, sendal juga. Tapi kalau saya sarankan sih lebih baik pakai sepatu, ya, supaya apa? Supaya kita benar-benar profesional. Anda memprofesionalkan diri Anda, menyiapkan diri Anda sebaik mungkin, ya, dan mengupgrade diri Anda supaya apa? Supaya dagangan Anda semakin terlihat menarik begitu. Dan juga saat ini ya Anda harus gunakan masker, ya. Apalagi sekarang maskernya di Indonesia ini banyak yang membuat masker-masker yang lucu-lucu. Contohnya ya kayak gini, ya, masker yang ada gambarnya. Sehingga apa? Orang itu bisa melihat walaupun kita tidak tersenyum, tapi pelanggan itu melihat kita, dia happy, terhibur dengan apa? Tingkah laku kita, ya. Bagaimana kita nge-treat konsumen kita, memperlakukan konsumen kita dengan baik. Nah, ini perlu diskusi atau perlu pelatihan-pelatihan berikutnya supaya apa? Ayo kita mulai, ya, untuk menjaga personal hygiene kita. Nah, sanitasi dan personal hygiene kita tadi, sanitasi apa? Adalah bagaimana kita sebagai manusia menjaga lingkungan supaya lebih bersih, ya, lebih aman, toilet bersih, ya, kemudian jalan juga kering, tidak lembab, udaranya sehat, kemudian dagangannya juga terlihat segar gitu, ya. Dan kemudian dari sisi personal hygiene-nya, pedagangnya juga bersih, terawat, mandi tiap hari, kalau perlu pakai parfum dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya konsumen itu impresif terhadap kita, ya. Karena apa? Anda tiap hari bikin hajatan, Anda tiap hari bikin acara, ya, di mana setiap kali Anda bikin hajatan di rumah atau di gedung, pasti Anda menggunakan pakaian yang terbaik untuk apa? Menerima tamu-tamu undangan Anda. Nah, saat ini ketika Anda, kalau misalnya harian Anda memang menjadi pedagang dan Anda tidak berpikir bahwa mereka itu adalah tamu-tamu kita yang harus kita perlakukan baik, yang harus kita sapa dengan ramah, maka mereka akan happy untuk datang lagi ke pasar di mana tempat kita berjualan. Nah, tujuan dari itu semua, ya, tujuan dari sanitasi, personal hygiene ini apa? Tujuannya adalah food safety. Apa itu food safety? Ya, food safety itu adalah keselamatan, keamanan bahan makanan yang kita jual. Kalau bagaimana kita menjaga supaya makanan kita safety, ya kita harus fight back bacteria, karena kita tidak bisa menahan perkembangan tumbuhnya bakteri, ya, atau kuman-kuman lainnya. Nah, dengan sanitasi, ya, dengan lingkungan kita tersanitasi, lingkungan yang bersih, itu akan mengurangi bakteri atau kuman-kuman mikroorganisme itu berkembang biak di sekitar lapak jualan kita atau di pasar tradisional yang setiap hari kita melakukan kegiatan di sana, begitu, ya. Dijaga kebersihannya, kemudian bagaimana kita tidak menyimpan barang
dagangan kita bergeletakan di lantai, ya, kemudian ditata di lapak kita sedemikian rupa, ya. Apalagi makanan yang sudah siap saji misalnya, ya, itu makanannya harus benar-benar dimasak sesuai dengan temperatur yang proper, ya, kemudian dikemas dengan baik menggunakan kemasan plastik yang food grade. Food grade ini istilahnya apa? Yang memenuhi standar ketika mereka bersentuhan dengan makanan, begitu, ya. Nah, bagaimana makanan itu harus aman, ya. Pertama adalah pengelolaan makanan. Ketika kalau di pasar mungkin Anda menjual lagi dapat barang dari supplier, ya, dari vendor atau dari farming, dari pertanian, ya, yang datang ke pasar. Nah, bagaimana Anda mengolahnya? Anda mencuci dulu, atau mungkin Anda sepakat nih satu komunitas pasar itu minta para vendor, para petani yang jual ke pasar itu, mereka di sana itu sudah dilakukan packaging begitu. Sehingga apa? Anda memudahkan Anda untuk menjual di tempat lapak Anda itu lebih mudah lagi, lebih cantik lagi, lebih bersih lagi. Pokoknya serba lebih lah, ya, serba lebih begitu. Kemudian juga bagaimana cara penjual sehingga memudahkan para pelaku pedagang di pasar ini mudah menjualnya, ya. Bahkan saya melihat saya pernah datang di Jakarta itu ada pasar tradisional, pasar modern lah, ya. Tapi dia pasar tradisional itu kalau menurut saya yang paling baik itu di PIK, ya, di PIK di Jakarta Utara sana. Itu pasar, ada liftnya, ada eskalatornya, pokoknya kayak ITC lah. Tetapi dalamnya pasar, ya. Nah, ini bisa menjadi tempat brainstorming para komunitas pedagang pasar, ya, untuk melihat ke sana. Oh, mereka juga bisa loh, walaupun belum begitu, tapi banyak sekali perbedaannya, ya, yang bisa kita tiru di sana di pasar-pasar tradisional seperti itu, yang mana kita bisa orang yang lebih trust. Bahkan saya melihat di salah satu vlogger atau artis itu, ya, Nagita Slavina, istrinya Raffi Ahmad itu, dari Andara, dari Jakarta, mungkin Tangerang kali ya, pokoknya daerah Tangerang lah, itu jauh-jauh mau belanja ke mana? Ke pasar modern PIK itu, ya, ke PIK. Kan itu jaraknya jauh banget, tapi mereka mau datang ke sana. Karena apa? Karena nyaman, ya. Orang yang memiliki kalau bisa dibilang sudah di atas, ya, mereka juga ada rasa kangen untuk belanja di pasar. Tetapi mereka nggak mau pasarnya becek, mereka nggak mau pasarnya bau, mereka nggak mau pasarnya berantakan. Oleh karena itu mereka mencari pasar yang lebih baik. Jakarta Utara. Nah, ini adalah kesempatan, ya, bagaimana nanti mungkin dari BRI dengan PD Pasar, dengan para pelaku pedagang, ya, kita melakukan diskusi lanjutan lagi untuk menciptakan komunitas pasar tradisional ini memiliki rasa pasar modern, begitu, ya. Karena tujuannya apa? Ya, ini tadi tujuannya adalah food safety. Ketika bahan makanan yang atau kebutuhan sehari-harinya dijual dengan kondisi yang standarnya sama dengan pasar modern yang ada di supermarket, ya, tetapi harganya jauh lebih murah dari sana, saya yakin ini akan bisa mengembalikan pasar tradisional akan semakin bergairah begitu. Dan anak-anak muda milenial pun akan berpikir, wah, saya enak nih kalau jualan di pasar gitu, ya. Orang datang nggak harus pusing-pusing, tinggal bagaimana kita menyiapkan dagangan kita sebaik mungkin, bagaimana pelayanan kita dikerjakan, ya, dilakukan aktivitas melayani tamunya itu benar-benar seperti layanan standar. Kalau perlu hotel bintang 5, ya. Jangan bintang 4, bintang 5 diamond sekalian begitu. Platinum pelayanannya, ya.
pasar tradisional tapi pelayanannya platinum begitu. Nah, berikutnya adalah ini untuk menjaga untuk menjaga food safety ya, Anda harus sering-sering melakukan cuci tangan ya. Di masa Covid ini harus sering-sering melakukan cuci tangan. Ini jauh lebih baik dan efektif. Tapi kalau Anda jauh, Anda bisa menggunakan hand sanitizing gel atau menggunakan gel sanitasi atau desinfektan lah untuk tangan. Kapan ya kita harus cuci tangan atau menggunakan hand sanitasi gel itu? Ketika setelah menyentuh uang, rambut, merokok. Kalau perlu, kalau baiknya sih saya menyarankan para pedagang jangan melayani tamu sambil merokok, ya. Ini kurang begitu nyaman ya untuk walaupun tidak ada yang komplain ya, tetapi mereka ngapain sih komplain di tempat itu gitu, ya. Tetapi ketika kita sudah punya visi, punya misinya dan mindsetnya bahwa kita harus menjual kita harus berbisnis dengan lebih baik lagi, maka kita harus sering menjaga lingkungan sanitasi dan personal hygiene kita. Setelah menggunakan toilet, menyapu, batuk, menggunakan sikut ya tangan, kemudian bersin. Kalau harus bersin yang ditutup oleh tangan kita ya kita harus melakukan cuci tangan kembali begitu. Dan jangan lupa harus tersenyum ramah begitu ya. Harus tersenyum ramah. Senyum itu tidak harus bayar ya. Murah meriah kalau seperti itu. Nah, jadi ciptakan ciptakan suasana yang sangat menyenangkan lah bagi para tamu-tamu kita ya. Jadi mereka yang datang ke pasar itu jangan dipandang remeh. Mereka itu bawa uangnya ya. Niat mereka datang ke pasar itu untuk membelanjakan uangnya dan mereka berharap mendapatkan produk bahan makanan yang bagus, terbaik, jauh-jauh lagi kalau mereka mendapatkan pengalaman ya. Mereka mendapatkan pengalaman perlakuan yang sangat ramah, itu sungguh luar biasa. Bahkan kita saja, saya suka terkesan ketika kita disapa, ya, datang ke suatu tempat yang asing buat saya, kemudian disapa, diperlakukan ramah, itu sangat membantu sekali, ya, sangat membantu sekali. Dan bahkan tidak sedikit orang yang pernah ke luar negeri itu ketika kita mendapatkan perlakuan yang begitu ramah, kita terkesan gitu, kita impress banget. Nah, bagaimana Indonesia yang dikenal dunia adalah orang-orangnya yang ramah, ya. Nah, kita ciptakan di komunitas pasar-pasar kita, begitu. Kemudian berikutnya, bagaimana dengan kemasan makanan? Kemasan makanan pun ini adalah salah satu untuk kita mencapai tujuan food safety tadi. Kertas pembungkusnya seperti apa? Jangan sampai masih banyak, mungkin ada yang kertas pembungkus masih menggunakan kertas bekas anak sekolah, ya, buku catatan atau koran bekas. Nah, ini secara food safety kurang baik, ya. Malahan tidak baik, bukan kurang baik, ya tidak baik begitu. Karena di sana ada tinta yang dibuat yang itu bisa bereaksi dengan makanan kita. Ketika orangnya dalam kondisi lemah, maka dia bisa terjadi keracunan makanan. Plastik pembungkus juga, ya, harus memenuhi persyaratan aman untuk makanan. Nah, bagaimana kita bisa saya share nih kode-kode plastik yang aman, ya. Ini yang paling atas ini kalau dia ada gambar di plastiknya itu gelas sama garpu, ini aman untuk makanan, ya, makanan siap saji, ya, gitu. Terus kemudian dia kalau top rack ini bisa ditumpuk, ya.
terus kemudian microwave bisa langsung masuk ke microwave dan bisa masuk ke freezer, aman kalau disimpan di freezer. Terus kemudian ada PETE ya, angka 1. Ini biasanya botol-botol minuman ya, botol-botol minuman yang siap RTD lah, ready to drink gitu. Ini 1 ini berarti hanya ini plastik daur ulang ya, ini simbol daur ulang. Kemudian angka 1 ini adalah hanya boleh 1 kali digunakan. Setelah itu harus dibuang. Ada lagi yang lebih tebal. Merek-merek terkenal nih yang lebih keras ya, lebih keras, kemudian tidak transparan. Ini aman. Tapi plastik-plastik yang kalau plastik untuk kemasan itu kebanyakannya yang angka 2 sama angka 4 nih ya di sini. Kalau ini untuk RTD. Nah, kalau Anda menemukan plastik yang simbolnya angka 3, 6 atau 7 ini tidak boleh digunakan untuk makanan. Ini kebanyakannya untuk hal lain lah ya, bukan untuk makanan. Jadi untuk makanan itu yang di level 2 dan level 1 ini begitu. Memang penggunaan plastik yang daur ulang ini memang jauh lebih mahal ya. Jauh lebih mahal karena apa? Karena penggunaannya masih sedikit. Tapi ini bisa murah ketika penggunaannya semakin banyak. Dan berikutnya adalah yang tidak boleh, yang harus dihindari adalah membungkus makanan siap saji itu menggunakan plastik hitam. Tapi kalau bahan makanannya masih mentah, pakai plastik hitam nggak jadi masalah ya. Tapi kalau makanan jadi dibungkus yang hitam ini yang berbahaya. Apalagi menggunakan styrofoam. Walaupun menurut WHO styrofoam ini akan mengakibatkan kanker jika manusia terpapar lebih dari 5.000 ppm ya. Tapi ini kadarnya 0,05, tapi ya itu tadi. Seharusnya styrofoam ini tidak boleh untuk makanan yang panas ya. Kalau panas dia akan bereaksi dengan makanannya gitu. Dan itu akan menyebabkan kanker ya di tubuh kita. Nah, gunakan plastik yang tadi ya, food gradable, kemudian kertas yang food gradable ya, kemudian pembungkus-pembungkus plastik lainnya yang food gradable. Saya yakin ketika ini harus ada peran juga lebih kencang juga dari pemerintah juga, bahwa penggunaan kantong plastik hitam atau styrofoam ini harus jauh lebih digalakkan lagi ya, dan para produsennya kalau perlu ya di minimize gitu ya, supaya apa? Supaya plastik-plastik yang food grade ini bisa lebih banyak digunakan dan harganya akan jauh lebih murah. Oke, berikutnya adalah tujuan dari manfaat dari food safety bagi para pedagang di pasar atau pengusaha kuliner dan lain sebagainya. Yang pertama adalah melindungi pangsa pasar. Konsumen kita, tamu-tamu yang datang ke pasar itu adalah pasar yang harus kita lindungi. Jangan sampai mereka sakit, bahkan sampai mereka meninggal. Kalau mereka meninggal dan sakit, berarti kan tidak ada orang yang balik ke pasar begitu. Kemudian yang berikutnya, membangun dan memelihara kepercayaan pelanggan tadi, yaitu tadi kita bangun kepercayaan konsumen bahwa dengan belanja di pasar kita, di komunitas pasar kita ini, mereka akan terjaga kesehatannya, ya. Mereka tidak worry lagi, mereka tidak khawatir bahwa bahan kebutuhan sehari-harinya itu bermasalah, ya. Kemudian yang ketiga, bisa mencapai tujuan perusahaan. Anda punya target berapa, ya? Ketika konsumen percaya, kemudian happy dilayani oleh Anda, maka Anda bisa meningkatkan penjualan Anda. Ketika penjualan Anda meningkat, Anda bisa buka lapak lebih banyak, Anda bisa buka di pasar lainnya lagi, dan kemudian Anda bahkan bukan hanya pelapak, Anda bisa menjadi seorang pebisnis yang besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari marketnya. Kemudian berikutnya adalah mampu mengurangi biaya beban operasional. Dengan
adanya prosedur pengaturan pengolahan makanan minuman secara sanitasi dan hygiene-nya terjaga, ini membantu perusahaan atau bisnis Anda ya, atau dagangan Anda punya usaha dagang itu banyak biaya yang tidak perlu Anda keluarkan. Maksudnya begini, pertama, ketika terjadi resiko misalnya, ya tidak menutup kemungkinan ada yang komplain, kemudian mengadukan ke dinas kesehatan, kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dan lain sebagainya, yang akhirnya ini akan menjadi kerugian untuk bisnis kita, ya. Atau misalnya ada karena tidak lingkungannya tidak sehat, tidak aman, ya, tidak bersih. Orang ada yang kepleset depan lapak kita, kemudian orang ada yang kebentur dan lain sebagainya, akhirnya mereka kecelakaan, ya, itu juga maka kita akan mungkin kita akan mengeluarkan biaya lebih gitu untuk mengobati tamu kita yang terjadi kecelakaan di tempat kita. Dan kemudian yang berikutnya adalah menjadi pendukung penerapan food safety yang baik, di mana perusahaan yang mengacu pada food safety secara tidak langsung akan menjadi pengusaha yang mendukung atau menjaga kesehatan rakyatnya, kesehatan bangsanya, ya. Dengan kita memperhatikan food safety berarti Anda ada ikut andil dalam menjaga kesehatan bangsa, kesehatan rakyat, ya. Di mana itu bukan hanya tugas pemerintah, tapi ya tugas kita semua, ya, untuk menjaga itu. Ketika rakyatnya sehat, ketika rakyatnya merasa aman, ketika rakyatnya merasa nyaman, ya, maka bisnis ini akan terus bergulir, akan terus bergairah, dan kita akan menjadi, katanya sih Indonesia tahun 2050 menjadi negara yang ekonominya atau menjadi negara maju, ya, peringkat keempat, ya. Mudah-mudahan kalau kita dari komunitas pasar ini bisa melakukan perubahannya dari sekarang, mungkin bisa lebih cepat. 2030 Indonesia bisa menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Dan juga berikutnya adalah saya ini akan sharing bagaimana di masa pandemi ini, ya, kita bisa menggunakan teknologi lagi, ya. Bertransaksi tidak harus kan tadi menjaga kebersihan supaya tidak terjadi, supaya food safety-nya terjaga. Kan Anda pasti udah pegang makanan, pegang uang, pertukaran uang dari konsumen ke Anda juga ini akan menjadi sumber cross kontaminasi mikroorganisme, bakteri dan lain sebagainya. Yang tadinya Anda sehat, Anda tertular oleh tamu yang tidak sehat, ya. Nah, dengan teknologi pembayaran secara online ini menjadi sebuah solusi, ya, di saat ini, bahkan di kemudian hari Anda terbantu dengan platform itu, gitu ya, pembayaran secara online atau e-wallet. Bahkan Anda akan sebagai pengusaha atau pedagang tidak perlu lagi pusing mencari penukaran uang, karena nggak perlu lagi ya ada tukar uang, ya, untuk pengembalian uang-uang receh. Bahkan ketika Anda menempatkan orang-orang Anda punya pegawai, Anda tidak perlu pusing akan terjadi cheating atau kecurangan-kecurangan, ya. Itu semua bisa terrekod di pembayaran atau pembayaran online ini, ya, seperti itu. Ini saya dapat videonya bagus, ya. Mungkin ini bisa jadi insight, ya. Anda menggunakan kris, ya. Menggunakan kris, BRI sudah menggunakan kris, ya. Ada 24 bank lah di Indonesia yang sudah bisa menerima kegiatan bayar-membayar di tingkat UMKM ini menggunakan kris, ya. Jadi ini mendukung program pemerintah, ya, menggunakan masker, kemudian mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, kemudian pembayaran pun nggak perlu cash, ya, tapi tinggal scan menggunakan kode kris-nya, ya. Nah, di mana si pembayaran ini juga Anda akan mendapatkan dashboard-nya, sehingga Anda bisa mengontrol
jualan-jualan Anda begitu. Nah ini tinggal nih konsumen tinggal scan aja, dia belanja tinggal scan, ya pedagang nggak perlu ngasih kembalian, semua uang sudah masuk ke e-wallet Anda begitu. Baik, mungkin itu saja ya yang bisa saya sharing di kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan jika kalau misalnya ada pertanyaan dipersilahkan. Saya kembalikan waktu dan kesempatannya kepada moderator. Silakan Mbak Mia. Terima kasih Pak Agustina atas pemaparannya. Kita lanjut saja ya Pak ya di sesi tanya jawab. Jadi Baik. sesi tanya jawabnya kan secara diskusi ya Pak. Boleh bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh raise hand terlebih dahulu, atau di fitur chat nih saya mau bertanya, nanti akan saya buka unmute-nya satu persatu. Silakan. Ini udah ada 30 partisipan nih, pasti banyak pertanyaan nih seharusnya. Boleh kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Baik, silahkan dari Pasar Klender nih, Pasar Klender. Kemudian dari Pasar Klender, ada dari Pasar ini ada Depok, Pacitan. Ya, Depok, luar biasa. Yang Pak Taufik nih, Jakarta 1, bareng-bareng tuh nontonnya tuh. Silakan Pak, kalau ada pertanyaan, ya. Ya, Pasar Rawamangun juga nih, barangkali dari Bapak Ibu pedagang Pasar Rawamangun ada yang ingin ditanyakan, boleh? Silahkan. Karena waktunya masih panjang. Sekitar 15 menit untuk sesi tanya jawabnya. Boleh di fitur chat atau di raise hand terlebih dahulu. Oke, ini ada pertanyaan nih Pak, dari Pak Tumbur. Saya ask to unmute ya Pak, mangga dikonfirmasi Pak. Ya, silakan Pak Tumbur dari Pasar. Terima kasih Ibu atas waktunya untuk diberikan pertanyaan. Pertanyaan saya simpel, saya Tumbur, admin dari Pasar Rawamangun. Dari pemaparan yang tadi saya saya dengarkan, permasalahan terbesarnya itu sebenarnya untuk masalah tempat dan prasarana itu bukan di pedagangnya, tapi adalah di bangunannya, kan seperti itu. Bisa kita contoh bentuk bangunan dari pengelola swasta dengan pemerintah kan pasti jauh banget gitu loh. Nah, setelah saya simak, ini dari sisi pedagangnya sendiri saya belum mendapatkan gain positifnya. Jadi gain positifnya apa? Contoh begini, jujur aja, aku orangnya yang straight aja nih. Kita butuh penjualan. Dengan adanya digital marketing dengan Bapak Ibu yang berupa konsultan, kita masih belum dapat gitu. Apa teknik yang dibutuhkan untuk meningkatkan sisi penjualannya? Nah, saya melihat di pokok bahasan itu ada tentang digital marketingnya. Di sini saya sebagai pedagang masih belum dapat penjelasan dari digital marketingnya. Nah, kira-kira dari sisi itu apakah Bapak Ibu bisa mengajarkan kita bagaimana cara memasarkannya untuk dari sisi online-nya. Kalau untuk jenis pembayaran seperti QRS, transfer, puji Tuhan di Pasar Rawamangun ini lagi mau dihidupkan. Artinya tujuan kesananya sudah ada. Nah, dari sisi pasar webnya juga sudah ada, tinggal cuma satu prosesnya. Yang kita harapkan adalah dampak positif dari proses digital marketing ini, e-commerce ini. Ini kan jatuhnya e-commerce ya. Kira-kira seperti itu aja. Apa yang harus kita lakukan sebagai pedagang untuk bisa dapat omset dari sisi e-commerce ini. Saya rasa itu aja Ibu, Bapak. Terima kasih. Oke, baik. Pak
dengan Pak siapa tadi? Saya lupa. Tumbur, Pak. Pak Tumbur ya? Ya, Pak. Oke, Pak Tumbur, luar biasa ya. Betul, Pak. Jadi ini perlu yang pertama ya, perlu kerjasama para pedagang pasar, PD pasar untuk dan PD pasar ini untuk menciptakan sebuah lingkungan yang lebih baik, begitu ya. Tidak menutup kemungkinan ya ketika diskusi atau misalnya kekompakan dari teman-teman di para pelaku pedagang pasar dengan PD pasar untuk menciptakan sebuah lingkungan yang lebih baik, saya rasa bisa diwujudkan ya, walaupun waktunya tidak terlalu cepat, tetapi bisa dilakukan secara progresif. Itu yang pertama. Diskusi ya, dibangun komunikasi yang sehat. Kemudian berikutnya tadi adalah mengenai bagaimana nih mengoptimalkan marketplace atau digital marketingnya seperti apa ya. Ini memang perlu waktu lebih ini untuk ada dampak lebih baik lagi dari marketplace pasar ID ini. Bagaimana mengoptimalisasikannya lagi adalah memang perlu harus ada kelas technical ya, workshop kurang lebih mungkin 2 hari ya, yang harus dilakukan secara teknikal ya, karena tidak cukup dengan pelatihan webinar hanya 2 jam saja ya. Nah, ini mungkin nanti ada permintaan dari Pak Tumbur dan teman-teman sekalian ya, untuk bisa mengajukan lagi, nanti ada program lanjutannya adalah workshop teknikal untuk mengoptimalisasi digital marketing ini ya, supaya apa? Supaya ada dampaknya ketika sudah menggunakan aplikasi pasar ID, kemudian sudah pembayarannya menggunakan kris code ya, terus kemudian nah sekarang bagaimana supaya bisa mendatangkan orang ke lapak kita, begitu kan? Nah, ini perlu adanya pelatihan lanjutan ya secara teknikal, karena tidak dapat dijelaskan hanya 1 atau 2 jam saja. Ini perlu pelatihan berikutnya. Begitu Pak Tumbur, mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan secara teknikal. Namun banyak saat ini para pedagang pasar juga sudah masuk ke dunia online ya, yang mana mereka saat ini bisa menggunakan WA group ya, mengumpulkan pelanggan nomor-nomor WA pelanggan yang datang ke tempat Bapak, misal Bapak minta aja nomor WA-nya, kemudian nanti Bapak masukkan dalam grup WA khusus pelanggan Bapak. Nah, di situ Bapak bisa merawat konsumen-konsumen Bapak dengan adanya di grup WA. Itu yang paling gampang. Kemudian yang kedua adalah menggunakan media sosial. Bapak manfaatkan Facebook yang ada ya, kemudian atau Instagram Bapak punya ya, karena pengguna Facebook dan Instagram di Indonesia ini ada lebih dari 100 juta orang, Pak, ya, yang menggunakan Facebook dan Instagram. Nah, Bapak bisa menggunakan itu ya, menggunakan Facebook daripada posting status alay, status keluhan, status yang nggak perlu gitu, mendingan statusnya pakai jualan gitu, update harga, update apalah gitu ya, atau Bapak bisa live dengan Facebooknya, Bapak lagi dagang itu, Bapak live aja di Facebook, saya yakin ini akan menarik. Nah, itu salah satu trik-trik ya yang bisa Bapak manfaatkan berdagang melalui media sosial, karena semua orang gadgetnya selalu di tangan dan menurut data survei bahwa orang Indonesia itu menggunakan internet atau bergaul dengan sosial medianya itu dalam 1 hari itu minimal, Pak, 3,5 jam. Bayangin, 3,5 jam. Ya, itu adalah kesempatan baik Bapak untuk eksis ya di sosial media, dagangnya sambil live gitu, Pak, ya, sambil live di sosial media Bapak. Begitu, mungkin Pak Tumbur, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya nanti berikutnya adalah nanti bisa dilakukan pelatihan berikutnya. Demikian, Mbak Mei.
Siap Pak, sudah terjawab ya Pak Tumpur ya. Jadi untuk mengoptimalkan dari digital marketing bisa melalui sosial media dan pastinya dengan web pasar ID itu ya Pak ya. Oke, boleh untuk pertanyaan selanjutnya ada lagi? Boleh untuk Bapak Ibu raisan aja nih dari Pasar Rawamangun sudah ada nih pertanyaan mungkin dari Pasar Klender atau dari Pasar Depok ada yang mau bertanya silahkan. Pertanyaan bisa materi dan bisa juga tentang web pasar juga bisa ya Pak ya. Boleh. Nih yang mau bertanya, mumpung Pak Agustina lagi di sini, tadi kupas tuntas nih oleh Pak Agustina. Masih ada waktu 5 menit lagi untuk sesi tanya jawab. Silahkan. Dari Pasar Depok mungkin ada yang mau bertanya. Masih malu-malu kayaknya nih Pak. Padahal kita udah kenalan tadi ya. Iya tadi udah kenalan ya padahal Pak. Silahkan. Oke, silahkan yang mau bertanya. Mungkin ini aja Pak, saya mau bertanya sedikit. Jadi karena sekarang kita udah serba online nih Pak ya. Nah, kadang masih banyak nih, mungkin kalau untuk yang usianya masih muda mungkin mudah gitu ya Pak ya untuk lanjut ke online. Nah, gimana nih buat Bapak Ibu yang mungkin kesulitan dari segi online-nya nih Pak? Strateginya itu harus gimana? Baik, sebenarnya untuk teknologi digital marketing ini tidak sulit, ya, tidak sulit. Asal kita masih memiliki keinginan untuk belajar dan ingin maju. Biasanya, yaitu tadi kembali lagi ke mindset. Seberapa besar tujuan hidup kita berdagang ini, seberapa besar, ya, seberapa besar cita-cita kita ini, ya, kita berdagang ini punya cita-cita besar nggak sih? Gitu. Apa yang belum diraih saat ini? Atau apa yang akan kita raih 3 tahun, 5 tahun ke depan lagi? Karena kita sudah merasa cukup, kalau qanaah lah ya, tapi kita harus mengubah definisi qanaah itu harus kita ubah. Bahwa qanaah itu adalah kita boleh kaya, ya, berkelimpahan, tapi kita tetap sederhana. Itu adalah qanaah, ya. Bukan berarti qanaah itu kita merasa cukup. Ya, cukup lah, udah lumayan sehari dapat 100, ya. Sehari dapat 200 sudah cukup, atau omset sehari dapat 1 juta udah cukup lah, udah tenang gitu, ya. Saya tidak perlu lagi mengupgrade diri saya. Saya tidak perlu lagi meningkatkan skill jualan saya, begitu. Yang akhirnya ya menerima keadaan saja gitu. Nah, tapi ketika mindsetnya diubah, kita memiliki impian jauh lebih besar lagi, maka itu akan mendorong kita yang tadinya malas untuk belajar, itu akan mendorong kita untuk bisa mau belajar kembali. Karena digital marketing itu, saya sekarang umurnya sudah lebih dari 45 tahun. Tetapi saya juga belajar tentang digital marketing. Dan ternyata ya, ketika awalnya sulit, ya, tapi setelah belajar, terus diasah, maka pisau itu kan tumpul karena jarang diasah. Tapi kalau pisau itu sering diasah, maka kemampuan dia untuk memotong akan jauh lebih baik lagi. Nah, dengan begitupun dengan otak kita, ya, mindset kita, pikiran kita, semakin kita banyak belajar, berkumpul dengan orang-orang yang positif, ya, mau belajar, punya keinginan besar, insya Allah kita bisa melakukan itu semua. Karena saya melihat, ya, saya juga banyak beberapa murid-murid saya juga, dari 1000 murid saya itu hanya 10% yang mau besar begitu, ya. Sisanya ya begitu. Jadi
digital marketing ini orang yang menganggap bahwa saya gaptek teknologi. Gaptek dan malas itu perbedaannya tipis. Ya. Gaptek itu bisa jadi dia sudah malas, udah nggak mau lagi lah belajar gitu. Ya. Tapi kalau dia masih punya keinginan belajar, gaptek itu sesuatu yang yang bisa ditangkal begitu. Ya. Dan bahkan kita bisa masuk ke dunia digital era 2020 ini, abad ke-21 ini, ya, ini menjadi sebuah keniscayaan. Bisnis kita, kalau kata Pak B itu ahli branding ya, kalau bisnis kita tidak dikenali atau kita tidak masuk ke dunia digital marketing dan tidak dikenali oleh market digital, itu sama saja bisnis kita sudah tidak ada. Begitu. Ya Pak, jadi kumpulkan niat dan semangat dulu ya Pak ya buat proses online. Ya, terima kasih Pak. Oke, untuk selanjutnya mungkin dari Pak Edo ada yang mau disampaikan nih mengenai web pasar untuk Bapak Ibu. Boleh silakan Pak Edo di-unmute saja. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ami, terima kasih Pak Agustina atas materi yang telah disampaikan terkait dengan pentingnya bagaimana menjaga higienitas dari barang dagang yang dijual, kemudian penataan barang yang menarik, kemudian bagaimana untuk menjaga diri supaya tetap bersih, tetap aman, kemudian tentunya pakai masker dan rajin cuci tangan dalam menjaga kesehatan atau memitigasi risiko dari terpapar pandemi saat ini, seperti itu. Kemudian yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian juga terima kasih atas atensinya. Terima kasih Pak Tumbur yang tadi sudah memberikan masukan juga. Terima kasih juga Pak Tumbur sudah berperan aktif sebagai admin Pasar Rawamangun, di mana harapannya dengan adanya admin ini adalah merupakan salah satu solusi bagi BRI dalam mengajak para pedagang yang lain untuk bisa go online untuk tahap awal ini. Sehingga yang sekarang dalam berjualan atau berdagang saat ini menunggu pedagang yang datang ke pasar gitu, kita langkah awal yang sangat kecil ini kita online kan Bapak Ibu sekalian pedagang melalui pasar ID ini, harapannya bisa mempertemukan pedagang dengan pembeli secara online tanpa tatap muka, sehingga proses bisnis untuk cara baru belanja di pasar secara online ini bisa berjalan dengan pengiriman barang melalui kurir pasar yang telah tersedia. Nah, berikutnya dari BRI yang sudah bisa saya sampaikan, langkah-langkah yang sudah kami lakukan juga pemasaran tetap berjalan. Yang tadi juga sudah disinggung digital marketing, kita juga sudah memasarkan belanja online di pasar ini di Instagram, di Facebooknya BRI. Kemudian langkah yang berikutnya yang kami harapkan juga bisa langkah kecil yang dilakukan oleh Bapak Ibu pedagang itu bisa membentuk grup WA, baik grup WA sesama pedagang pasar, sama teman-teman kurir pasar. Kemudian yang terpenting juga adalah grup WA dengan para pelanggan. Jadi pelanggan yang saat ini mungkin beli di pasar itu bisa mulai juga belajar untuk beli ke Bapak Ibu sekalian para pedagang pasar secara online juga. Nah, harapannya ketika experience yang kita sampaikan ini diterima dengan baik sehingga dari pelanggan-pelanggan Bapak Ibu para pedagang yang bisa membeli secara online ini dapat experience-nya bagus sehingga bisa merekomendasikan para tetangga atau para saudaranya juga bisa belanja online melalui Bapak Ibu sekalian para pedagang pasar. Sehingga diharapkan usaha yang kita lakukan saat ini untuk membantu meningkatkan omset atau bisnis Bapak Ibu pedagang pasar, kemudian tadi sudah ada beberapa materi masukan yang disampaikan Pak Kusinya, harapannya bisa membantu
bisnis Bapak Ibu menjadi lebih baik dan meningkatkan omset usaha. Selanjutnya terkait dengan manajemen bisnis, tentunya nanti akan ada lanjutan dari pelatihan-pelatihan online ini, ataupun bahkan mungkin seperti yang disampaikan Pak Gustina tadi, masukan untuk kita mungkin akan ada 1 hari 2 hari tatap muka untuk pelatihan secara langsung, itu bisa membantu meningkatkan kemampuan kapabilitas Bapak Ibu pedagang pasar sehingga lebih baik dari sekarang, dan harapannya tentunya usaha Bapak Ibu menjadi semakin berkembang dan menjadi semakin lebih baik lagi. Kemudian yang terakhir yang bisa saya sampaikan, solusi bagi yang kami lakukan dari BRI terkait dengan ID, sekolah pasar ini diharapkan digitalisasi ini itu selain meningkatkan omset usaha tadi, bisa membuka lapangan kerja yang baru bagi Bapak Ibu sekitar pasar, ojek-ojek sekitar pasar untuk menjadi kurir pasar. Harapannya dengan transaksi yang semakin besar di online ini, tentunya kurir pasar juga akan memiliki peran yang sangat penting untuk kedepannya. Kemudian Bapak Ibu juga nanti kami juga akan pendampingan untuk bisa masuk ke Go Digital. Nah, untuk Go Digital ini mungkin Bapak Ibu teman-teman Bapak Ibu pedagang pasar sudah disarankan atau dianjurkan oleh teman-teman kami Mantri atau marketing BRI yang PIC pasar untuk pencatatan secara digital itu adalah langkah kecil dalam memulai Bapak Ibu untuk memanage bisnis, manajemen bisnis yang lebih baik, yaitu dengan pencatatan transaksi yang lebih baik. Terima kasih atas atensinya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Atas paparannya, tidak terasa karena ternyata kita udah ada di ujung acara juga. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Agustina yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing bersama pada hari ini nih, dari pagi tadi sampai siang hari ini. Sangat bermanfaat sekali Pak materinya, dan semoga para peserta bisa langsung mengaplikasikannya ya di pasarnya masing-masing. Terima kasih ya Pak, sukses selalu. Oke, terima kasih juga untuk para peserta yang sudah hadir pada hari ini, para Bapak Ibu pedagang pasar dari Rawamangun, Depok, dan juga dari Klender. Sangat luar biasa sekali nih, sudah sampai sekarang masih ada 26 peserta yang masih standby. Semoga materi hari ini bermanfaat ya Bapak Ibu, dan juga bisa dipraktekkan langsung. Oke. Jangan lupa untuk mengisi absensi dari webinar hari ini. Linknya sudah saya share di fitur chat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari tadi pagi sampai siang ini. Saya Ami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan selalu ada pelangi setelah hujan. Pernah mendengar istilah itu? Mungkin kita sering mengalaminya, yang kadang kita tidak sadari. Hampir selalu ada tantangan baru yang mencoba menjegal langkah para pencari rezeki. Terlebih di masa pandemi, PSBB, lockdown, atau apalah itu. Mereka nunggu semuanya. Dulu, sewaktu kecil Bapak sering menyuruh saya mengantarkan pesanan ke pelanggan. Sebagai calon penerus cita-cita Bapak, sudah pasti saya tidak pernah bisa menolak. Ya, walaupun terkadang hasilnya jauh dari memuaskan. Tetapi Tuhan menjawab doa saya.
BRI sebagai bank yang mendukung penuh usaha rakyat kecil seperti kami dengan memberikan banyak sekali kemudahan, kami para pedagang merasa sangat terbantu dengan adanya web pasar, di mana barang yang pelanggan pesan via handphone bisa langsung sampai di tujuan. Pesan, siapkan, dan sampai tujuan. Bukan rahasia lagi. BRI pasti selalu hadir memberi solusi. Aku mau beli kapal yang besar, ajak ayah dan ibu lihat Indonesia. Kami mengerti, negeri ini dibangun oleh banyak mimpi yang tak bisa dibatasi oleh luasnya laut sekalipun. Kami besar untuk membuka kesempatan dan membantu mereka yang sedang berjuang. Kami ada untuk mereka yang bebas dan mereka yang tidak pernah berhenti. Kami percaya negeri ini besar karena mimpi. Karenanya, bersama Indonesia, Bank BRI terus membangun. Bank BRI melayani dengan setulus hati. Di masa pandemi ini, pasar jadi sepi pengunjung. Jarang lagi keramaian khas pasar, keriaan para pembeli, dan senyum lebar pedagang. Tuh kan, mana senyumnya Pak Dede? Walah Pak, lagi ngapain? Ya abis nggak ada pelanggan. Gimana kalau saya kasih tahu cara banyak pembeli? Mau kan? Wah ya mau dong. Wah, santai Pak. Nih saya tunjukin ya, coba lihat ke kiri. Wah iya. Kok Pak Wawan bisa terus-terusan dapat pesanan ya? Nah itu, jadi gini. Pertama, Pak Dede gabung saja di pasar.id. Datangi admin atau pengelola pasar untuk bergabung di pasar.id. Pasar.id, situs yang mengumpulkan pasar terdekat untuk memudahkan pembeli. Yang tergabung sudah lebih dari 4.000 pasar loh. Coba senyum dulu ke kamera. Ganteng Pol. Sekarang Pak Dede resmi masuk ke web pasar. Nantinya, kalau ada pembeli di sekitar sini yang butuh belanja buah atau kebutuhan harian lainnya, tinggal cari di situs pasar.id dan pesan lewat WhatsApp ke admin web pasar sambil mentransfer pembayaran. Lalu, admin akan meneruskan pesanan ke kurir yang akan belanja di kios Pak Dede sebagai anggota. Langsung dibayar pula, atau ditransfer kalau perlu. Gampang kan? Gimana Pak Dede? Aman? Mantap. Pasar.id bikin dagangan lancar. Pedagang jadi happy. Terima kasih Bank BRI. Pasar.id, web pasar Indonesia. Mudah, cepat, aman.